Jadi bisa dibayangkan bertambah-tambah. Nah, tapi sukacitanya yang bertambah. Amin. Bersyukur hari ini saya sudah ada di Batu dan memang pas jadwal saya ya menyampaikan firman Tuhan. Sesuai dengan tema yang diberikan untuk saya dalam jadwal ini, sikap beribadah yang benar kepada Allah. Sikap beribadah yang benar kepada Allah yang terambil di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadak tangannya, tangan yang suci, tanpa marah, dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan, dengan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan yang berbahagia kita yang sedia mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah membaca firman Tuhan tadi. Memang surat Timotius, surat ini adalah surat ditujukan kepada Paulus tujukan kepada Timotius ya. Dan ini adalah surat penggembalaan. Surat penggembalaan Paulus kepada Timotius. Memang Paulus menjelaskan kepada Timotius tentang bagaimana cara menggembalakan jemaat, bagaimana cara mengarahkan mereka untuk beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Memang ibadah itu bukan semata-mata penampilan, tetapi ada sesuatu yang paling hakiki dalam diri seorang percaya, yaitu sikap hati kepada Allah dan sesama, dan bagaimana itu bisa terlaksana. Kita akan lihat ada beberapa hal. Ada 4 hal yang saya lihat dalam pembahasan ini. Bagaimana kita memahami, kita akan renungkan bersama-sama. Yang pertama dikatakan di sini alasan untuk bersikap yang benar dalam ibadah. Alasan untuk bersikap yang benar dalam ibadah. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Oleh karena itu, kata ini menjelaskan ada sesuatu yang terjadi dan menjadi alasan Paulus menulis tentang sikap beribadah, yakni itu dalam pasal yang pertama ya. Bagaimana pengalaman Paulus dengan Tuhan? Ia sebagai manusia paling berdosa. Dia katakan di dalam ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya,
dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa mengetahui, yaitu di luar iman. Yang paling ini lagi dia katakan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Nah, jadi kita melihat di sini memang Paulus ungkapkan bagaimana setelah ia bagaimana dia begitu gigihnya melayani, oleh karena dia menyadari siapa dia. Dia menyadari bahwa dialah yang paling berdosa dari semua orang, yang sebenarnya dia harus dimurkai. Tapi oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, dia diselamatkan. Itu membuat dia, itu adalah satu contoh yang dia sampaikan atau nasihat kepada Timotius, betapa dia sungguh-sungguhnya beribadah kepada Tuhan, oleh karena luar biasa Tuhan mengangkat dia dari lumpur dosa. Nah, saya waktu merenungkan ini, memang ini juga yang membuat saya begitu semangat melayani sampai kemarin terakhir saya pelayanan di Jakarta. Kenapa sampai pelayanan sampai ke daerah-daerah sulit? Saya Desember kemarin saya ada ke Sungai Pining, daerah yang sulit, mobil kami pun jelek sekali. Kemudian pergi ke Tolang, jalannya sangat rusak semuanya. Tapi betapa setiap kali beribadah hati saya berkobar-kobar dan semangat, oleh karena selalu ingat ke belakang betapa besarnya kasih setia Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan mengangkat saya dari perbudakan dosa sampai kepada saat ini menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan. Paulus apa yang dia buat dan saya juga aminkan itu dan lakukan dalam hidup ini. Dan saya juga menghimbau, Paulus menghimbau Timotius, menasihati Timotius supaya dia sungguh-sungguh ya melayani mereka yang tanda kutip tidak sungguh-sungguh beribadah. Supaya mereka sungguh-sungguh, karena apa? Tuhan hanya oleh karena kasih karunia diselamatkan, oleh karena kasih karunia diangkat, oleh karena kasih karunia kita diampuni. Apa yang kita mau buat untuk Tuhan? Beribadah sungguh-sungguh. Nah, waktu saya melayani, saya tidak pernah luntur semangat melayani. Dan sampai kemarin sebelum saya pulang, sebelum saya naik pesawat ke Halim, saya masih memimpin satu ibadah, dan waktu saya menyampaikan firman, mereka begitu sukacita dan mereka katakan, ini firman Tuhan pas untuk kami. Memang saya menyampaikan firman Tuhan dari Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai 17. Tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan toh. Hari ini atau besok berangkat ke sana, tinggal setahun berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidupmu itu sama seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya harus kamu berkata jika Tuhan menghendaki. Melangkah tahun 2023, saya katakan untuk mereka, harus ikut sertakan Tuhan. Karena kalau ikut sertakan Tuhan, umpamanya kita gagal, kita tetap bertanya sama Tuhan, mengapa Tuhan? Apa maksud Tuhan? Tapi kalau kita mengandalkan diri sendiri, waktu gagal kita frustrasi, kita kecewa, kita putus asa. Akhirnya kita bilang, aku tidak mau lagi ikut Tuhan. Makin menjauh. Jadi saya katakan, kalau kita ikuti rencana Tuhan tidak pernah gagal. Manusia yang gagal.
Tapi Tuhan tidak pernah merencanakan yang gagal untuk kita. Oleh karena itu betapa pentingnya hidup dengan Tuhan. Nah, selesai ibadah saya berangkat, mereka senangnya bukan main. Oleh karena mereka mau mantap melangkah 2023 berjalan dengan Tuhan. Itulah pentingnya ibadah, bersekutu bersama. Paulus menyampaikan ini kepada Timotius, supaya dia pun menyampaikan kepada mereka yang ada dalam pelayanannya, supaya tetap beribadah. Ibadah yang benar kepada Tuhan. Ibadah sungguh-sungguh. Ingat dari mana kita datang. Ingat dari mana kita diselamatkan. Ingat dari mana kita diampuni. Khususnya Paulus. Dia tahu dia bejat di mata Tuhan. Tapi Tuhan mengangkat dia. Sehingga dia lebih sungguh-sungguh beribadah. Dan dia muridkan Timotius. Supaya sungguh-sungguh ibadah. Dan dia sampaikan duplikasi kepada jemaat. Dan itu juga yang saya sampaikan pada tim Asini Roha. Saya bilang saya sudah umur 60 tahun lebih. Tapi semangat saya tetap beribadah, bahkan melayani. Kalian juga harus semangat melayani. Bukan harus di kota, di desa juga harus. Semangat beribadah dan sampaikan kepada jemaat supaya terus semangat beribadah, memuji muliakan Tuhan. Oleh karena Dia sudah luar biasa berkorban menyelamatkan kita semua. Memang alasan ini sangat penting menjadi bagian kita supaya kita terus semangat ibadah. Yang kedua, bagaimana sikap orang laki-laki dalam ibadah? Dalam pembacaan kita ini dikatakan demikian. Seorang laki-laki dikatakan harus berdoa dengan menadah tangan ke yang suci tanpa marah, tanpa perselisihan. Saya waktu renungkan ini, kok diingatkan ya para bapak-bapak ini untuk berdoa dengan menengadah tangan ke atas, tanpa marah, tanpa ada perselisihan. Pokok utama untuk laki-laki dalam beribadah memang adalah berdoa. Doa menjadi hal yang sangat penting bagi kaum laki-laki. Namun kenyataannya dalam praktek hidup, tapi jangan bapak-bapak marah saya ya. Perempuan lebih banyak dan lebih tekun berdoa, bukan? Percaya enggak itu? Biasanya, padahal di sini dikatakan bapak-bapak berdoa menengadah tangan ke atas, lalu berdoa. Tapi memang pada umumnya, walaupun ini tekanannya untuk bapak-bapak, prakteknya perempuan lebih banyak dan lebih tekun berdoa. Makanya Paulus menyarankan agar laki-laki harus berdoa. Rabu-rabu. Syarat, memang syarat berikutnya dia sampaikan. Laki-laki harus berdoa dengan menengadah tangan yang suci. Laki-laki adalah pekerja. Dengan tangannya, dengan tangan dia bekerja. Dikatakan di sini. Nah, Paulus menyarankan untuk berdoa. Syarat yang berikutnya dia katakan di sini bahwa laki-laki menengadah tangan yang suci, menjelaskan tentang bahwa pekerjaan laki-laki yang benar tidak bekerja melalui pekerjaan yang tidak halal, artinya bekerja dengan benar sehingga ada berkat Tuhan dari hasil kerjanya, dan tidak curang atau juga kerja curi tulang. Mereka menengadah ke atas, tetapi dia katakan juga bahwa itu satu tanda
mereka adalah pekerja keras. Mereka adalah yang bertanggung jawab untuk keluarga dan juga untuk hidup tiap-tiap hari. Memang sikap lain dalam beribadah juga memang dikatakan tanpa marah dan tanpa berselisih. Laki-laki dalam tanda kutip biasanya mudah emosi dan juga mudah marah dan mudah membangkitkan perselisihan. Ini yang dipikirkan oleh Paulus sehingga dia menasehati Timotius untuk peka dengan situasi yang seperti ini. Sikap dalam ibadah selain sikap fisik yang kelihatan, lebih penting lagi sikap dalam diri laki-laki menyangkut emosi dan penguasaan diri yang sering muncul dan akhirnya terlihat dalam perilaku. Makanya seorang laki-laki yang kita belajar lagi harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Saya sama suami saya sama-sama hamba Tuhan. Tetapi kami berdua, suami saya bukan orang yang tipe berdoa terus-menerus. Dia berdoa, pernah dia berdoa 40 hari, berdoa dan puasa. Dan dia selesaikan itu dengan satu pergumulan. Dia lepaskan semua emosi, lepaskan semua pengampunan, lepaskan semua perselisihan, lalu dia kosongkan diri dan dia puasa selama 40 hari. Dan saya ada bersama, saya tidak ikut puasa, dia saja. Bisa loh. Dan setelah dia berdoa, berpuasa, beribadah kepada Tuhan, dia hanya makan malam atau minum, selebihnya tidak 40 hari itu. Dia bisa, dan memang ada dampak yang positif yang luar biasa setelah dia selesai berdoa selama 40 hari. Apa dampak? Yang biasanya cepat emosi menurun kan? Lalu kalau ada orang yang suka marah atau apa, dia bilang sudah enggak usah dipikirkan yang gitu. Lebih banyak berpikir positif daripada hal yang negatif. Terkendali luar biasa. Kemarin tanggal 13 kami ulang tahun pernikahan yang 31. Tapi saya bilang dia, saya rasa selama kita berkeluarga, tahun ini tahun damai sejahtera luar biasa untuk kita. Bahagianya bukan main. Makin tua, makin menikmati. Oleh karena apa? Yang saya lihat, dia ambil waktu doa, ambil waktu puasa, walaupun dia sibuk mengajar. Tapi dia ambil itu. Membuat ada damai sejahtera. Nah, kalau saya secara pribadi memang non-stop berdoa. Selalu sampai tadi pagi saya masih naik di atas berdoa. Dan memang lewat kita ibadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menurunkan ego kita, menurunkan untuk kita tidak mudah berselisih, dan membawa kita makin lagi sabar dan bisa menguasai diri. Dan memang ini kami keluarga alami dalam perjalanan hidup. Memang memahami pengertian ibadah secara benar menurut Alkitab, kita bisa lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Semakin kita mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan,
Semakin kita total dengan Tuhan, semakin kita memotong semua hal-hal carang-carang yang tidak berguna ini dan fokus dengan Tuhan, kita akan menikmati damai sejahtera. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati, pembaharuan hidup. Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Makin kita fokus dengan Tuhan, makin kita diperbaharui oleh Tuhan, kita akan peka membedakan mana yang baik, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Memang sebenarnya awal tahun banyak kesaksian, tapi arah kita pada ibadah. Tapi saya akan singgung sedikit. Mengakhiri tahun dalam ibadah kami, saya, anak-anak dan suami membuat resolusi. Tapi untuk saya secara pribadi saya bilang, saya masalah pelayanan, ke Papua saya sudah 20 tahun lebih pelayanan. Ke Tapsel saya sudah 10 tahun, Mei kemarin. Dan tahun ini saya rindu arah Tapanuli Utara, si borong-borong. Lalu saya doakan itu. Saya rindu ke kampung Hutasoit, karena dari situ opung saya, dari si borong-borong. Dan saya katakan, saya mau beribadah di sana, dan saya mau buat ibadah penyegaran rohani di sana, supaya mereka keluarga-keluarga kita banyak yang bertobat diselamatkan. Ini baru tanggal 16 ya. Tapi mulai dari tanggal 5 saya di Jakarta, sampai tanggal 15, saya lihat sudah mulai doa saya dijawab Tuhan. Saya langsung tinggal gini sama Tuhan, yes, yes, yes. Bahkan kemarin ada yang bilang saya begini, bulan depan ya mau berangkat. Saya siapkan tiket. Dasarnya Tuhan menjawab doa itu ya. Kalau fokus kita untuk ibadah, fokus kita untuk memenangkan jiwa. Siap tiket. Saya kaget. Tapi saya bilang, memang ini doa saya. Doa saya tahun ini saya mau melayani keluarga besar Hutasoit. Tapi waktu saya kemarin di Jakarta, ada 3 pelayanan tahun baru keluarga besar Hutasoit yang saya layani. Dan nanti bulan depan saya akan melayani Hutasoit Surabaya lagi. Saya bilang, loh ini kok sesuai dengan apa yang kita doakan. Tuhan buat itu. Dan mereka sampaikan, kami siap mendukung. Nanti tanggal bulan Maret, saya akan khotbah lagi di Jakarta. Itu juga kumpulan Hutasoit di Gandaria, lantai 8. Wah, saya sudah diundang di situ lagi. Hutasoit lagi. Saya dalam hati gini, luar biasa ya. Kalau kita ibadah, lalu kita berdoa, dan kita menyerahkan kepada Tuhan, mulai Tuhan jawab. Lewat ibadah ini juga saya berdoa supaya kita pun HPB memikirkan, mendoakan target doa kita, mana lagi ini? Ya, tapi bapak-bapak angkatlah tanganmu dan berdoalah supaya Tuhan memberi sejahtera bagi kita ke tempat-tempat yang Tuhan siapkan bagi kita. Yang penting, mari kita persembahkan hidup kita, persembahkan pokok doa kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan mendengar doa kita. Yang ketiga, sikap perempuan dalam ibadah. Dikatakan hendaklah berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Ya, perempuan
Memang perempuan Israel biasanya berkerudung waktu beribadah. Makanya rambutnya tersembunyi karena ada kerudung. Bagaimana dengan budaya kita tidak seperti itu ya. Tapi tidak boleh memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal. Hendaklah ia, ayat 10, berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan beribadah. Ya, saya rasa masa lalu dengan saat ini juga sama. Seorang anak Tuhan kita atau seorang ibu yang hidup di dalam Tuhan sebaiknya berdandan yang pantas. Tidak boleh mengganggu suasana atau juga orang lain melihat dandanan kita. Katanya ada yang menor lah, ada yang macam-macam. Nah, saya pernah satu kali pelayanan di Sorong. Lalu waktu saya pelayanan, ada satu bapak datang sama saya begini, sekda, Bu, ada loh di sini pendeta. Kalau dia berkhotbah, roknya enggak pernah disetrika. Hah? Saya bilang, masa iya? Siapa itu? Ini. Saya tanya orang itu, kamu kalau khotbah nggak pakai roknya nggak setrika? Bukan Bu, ini model sekarang yang diremas-remas itu loh. Jadi kusut kan, model yang diremas-remas rok, kusut. Aduh, saya bilang, lain kali kalau kau khotbah jangan kau pakai rok model tren saat ini. Walaupun untukmu itu bagus, tetapi untuk mereka itu merusak pemandangan karena dia pikir ibu pendeta tidak menyetrika rok. Itulah sebabnya setiap saya khotbah dimanapun, kalau Amang Inang lihat, saya tidak pernah pakai yang lain, hanya pakai rok hitam panjang. Karena apa? Saya takut mengganggu atau juga menjadi batu sandungan. Dan ada juga kadang-kadang pengkhotbah, ya kalau pendeta, saya kadang-kadang selalu bilang sama ibu-ibu, kemarin saya ke Jakarta hampir mau nasihati satu lagi. Karena kadang-kadang kita ini ibu-ibu juga harus tahu, kalau saya secara pribadi setiap khotbah, saya akan gulung rambut. Saya tidak pernah lepas rambut khotbah. Karena saya pikir saya tidak cocok. Harus bagaimana yang pantas. Pakaian bagaimana yang pantas. Bukan masalah mahal, tetapi enak dilihat dan juga manis dipandang dan bisa jadi berkat. Waktu saya khotbah di GKPA, tiba-tiba ada satu Inang bilang begini, Inang, saya paling senang lihat Inang kalau datang ke sini. Saya bilang, kenapa? Iya, Inang rapi. Ya saya memang selalu begitu. Tapi kadang-kadang ada yang tidak rapi gitu. Ya saya bilang, sebenarnya seorang hamba Tuhan harus selain dia sopan, juga penampilannya harus sederhana, tetapi manis dipandang. Dan juga untuk kita. Memang kadang-kadang banyak orang ya, dia pakai emas di sini 3, 4, di sini, bersini. Ada juga istri hamba Tuhan saya lihat, pakai kalung, rantai ya, di kaki. Saya dalam hati, untuk apalah kaki ini dirantai-rantai dengan emas? Nggak tahu saya, maaf ya, kalau untuk saya pribadi, saya maaf kalau saya sampaikan ini. Pasti juga Inang Riani mengerti. Bagaimana pakai rantai di kaki? Orang kan bisa melihat itu. Situasi masa lalu. Dan saat ini kita lihat dalam budaya kita, kita juga harus bisa peka, membedakan mana yang baik,
mana yang berkenan, mana yang baik, mana yang pantas untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Baik juga kita bukan harus hamba Tuhan, tetapi juga kita sebagai pelayan Tuhan. HPB, kita akan pelayanan kemana-mana, ke daerah-daerah. Dan kita juga harus sopan, sederhana, kemudian juga tampil apa adanya, dan melalui itu orang akan melihat. Sangap katanya ya. Kalau orang Batak bilang, sangap inangi. Enak dilihat, kan gitu. Bukan harus hamba Tuhan, tetapi juga yang bukan hamba Tuhan. Hendaklah ia berdandan dengan perbuatan yang baik seperti yang layak bagi perempuan beribadah. Dan dandan kita sesuai dengan ibadah kita. Penampilan kita sesuai dengan hidup kita secara rohani. Satu kali saya naik pesawat dari Jakarta ke Medan. Pesawat kami delay. Sehingga menunggu pesawat yang besar ya. Dari 2 pesawat digabung menjadi 1. Jadi 2 tingkat. Saya pun baru kali itu lihat pesawat 2 tingkat. Kemudian waktu kami naik pesawat tidak sesuai lagi dengan nomor masing-masing. Jadi disuruh naik, silakan cari kursi masing-masing. Saya pikir begini, waduh, cari kursi masing-masing. Tahu aja orang Medan, dia langsung lari, dia enggak pusing orang, dia senggol sana sini. Mau jatuh terserah, yang penting dia dapat kursi, begitu ya. Tapi saya akhirnya diam, saya bilang, Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan kasih saya tempat yang tepat di mana Tuhan mau. Dan saya berdoa supaya Tuhan kasih saya tempat. Lewat pramugari, lewat siapapun. Karena saya bingung. Saya tidak tahu mau kemana ini. Tiba-tiba ada rupanya 1 bapak dan 1 anak. Memperhatikan saya. Memang setiap saya pergi kemana-mana, saya pakai baju bagus. Bukan bagus, rapi. Lalu saya selalu pakai shawl. Lalu ada bapak bilang gini sama anaknya, "Nak, yakinlah kau, itu pasti pendeta. Coba kau lihat penampilannya, coba kau lihat jalannya, coba kau lihat tenangnya." Saya tidak tahu itu, nggak tahu. Tanpa saya tahu, tiba-tiba pramugari datang dan diantar saya duduk di samping mereka. Tiba-tiba Amang ini bilang begini, Bu, orang apa? Batak. Ibu mau kemana? Saya mau ke Tapsel. Dalam rangka mau pelayanan. Apa ku bilang, katanya sama anaknya. Tadi udah ku bilang, pasti ibu itu pendeta. Benar kan? Mereka bersaksi. Saya bilang, kok bisa kalian melihat saya pendeta? Dari cara berpakaian, dari cara sikap, dan tidak lari mencari tempat duduk, dan tetap senyum, kami yakin bahwa ini pendeta. Saya bilang, aduh puji Tuhan. Itulah sebabnya tiap saya pergi kemana saja, selalu saya tahu identitas saya, dan saya berjalan dan berdoa. Dan selalu Tuhan membuka pintu untuk kita, kalau kita, penampilan kita, dengan hati kita yang tulus, pasti juga orang akan tahu. Nah, bagaimana dengan kita? Hendaklah kita juga, mari kita belajar untuk berpakaian yang pantas, yang sederhana tetapi manis dilihat, itu juga satu ibadah. Memang kalau kita tahu, baik di Korintus, baik di Roma, masa-masa dulu perempuan-perempuan mereka pakai baju-baju yang tipis. Hanya untuk merangsang bagaimana laki-laki bisa melihat mereka. Tapi perempuan-perempuan yang ibadah selalu ditekankan untuk menutupi semuanya. Itulah dengan kerudung. Untuk kita bukan hanya kerudung. Banyak orang sekarang menutupi dengan kerudung.
rambutnya menutupi semua sampai ini, tapi kadangkala hatinya kalau tidak bertobat juga tidak ada gunanya. Jadi yang paling utama, hati kita sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan. Dan kalau ke hati kita udah sungguh dengan Tuhan, inner beautiful itu pun akan muncul, kelihatan lewat sikap dan tingkah laku kita. Memang kalau di sini dikatakan perempuan tidak boleh mengajar, tidak boleh memerintah laki-laki, perempuan tidak boleh harus tunduk kepada suami. Untuk kita saat sekarang memang tergantung ya. Saya dengan suami sama-sama pendeta, sama-sama hamba Tuhan, ada dosen ya. Tetapi saya selalu sampaikan, kalau umpamanya saya melayani, apakah boleh saya ke sana? Apakah boleh saya ke sini? Dan berapa lama? Supaya fungsi kita sebagai istri atau juga sebagai ibu rumah tangga tidak tidak hilang. Makanya paling lama saya pelayanan ya 2 minggu atau 10 hari. Oleh karena ada tugas tanggung jawab. Kita sebagai istri, kita sebagai ibu di tengah keluarga, tetapi juga kita sebagai hamba Tuhan tetap harus pelayanan. Memang ada beberapa gereja perempuan tidak boleh berkhotbah. Ada beberapa gereja perempuan hanya duduk saja. Tetapi kita merdeka dalam Kristus ya. Tiap-tiap gereja punya aturan. Tapi bagi kami di sini, laki-laki atau perempuan tetap bisa melayani. Yang penting kita tahu fungsi dan kita tahu tugas kita sehingga tidak mengorbankan sesuatu akhirnya hilang fungsi itu. Itu yang saya lihat. Dan yang terakhir, mungkin sudah mau jam ini ya. Hal praktis yang perlu disikapi ketaatan kepada firman Tuhan menjadi hal utama dalam sikap kita untuk beribadah. Seperti saya katakan tadi, memang budaya yang kita miliki mengarahkan kita untuk berperilaku yang baik, benar. Ketika kita akan beribadah, kita harus sopan, kita harus tertib, kita harus sungguh-sungguh suci. Minta pengampunan dari Tuhan. Nah, sikap yang diutamakan dalam beribadah adalah sikap hati kita yang dapat terrefleksi dalam perilaku kita setiap hari. Banyak orang rajin beribadah, tapi pulang ibadah, nama-nama kebun binatang tetap diucapkan. Kalau kita sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan, apa yang kita dapat? Harus itu terrefleksi dalam perilaku kita setiap hari. Itulah wujud ibadah kita sebenarnya kepada Tuhan. Makin kita sungguh-sungguh beribadah, makin kita dekat dengan Tuhan, makin kita bergaul dengan Tuhan, saya rasa itu akan memperbaharui hidup kita, makin hari makin tampil beda dan bisa menjadi berkat. Melalui firman Tuhan ini, masing-masing kita akan paham bagaimana sikap kita yang benar ketika kita menghadapi Tuhan, dan bagaimana sikap kita yang seharusnya kepada sesama kita, kepada persekutuan, kepada keluarga, dan kepada tiap-tiap orang, supaya tetap menyenangkan hati Tuhan, tergantung sejauh mana kita dekat dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, saya rasa memasuki tahun 2023, kiranya membawa kita dengan 2 poin. Baik kaum bapak, kaum ibu, mari kita lebih semangat beribadah. Kalau Paulus katakan karena kemurahan Tuhan dia bisa ada seperti itu, membuat dia lebih semangat beribadah, semangat melayani, bahkan juga semangat
untuk mempersiapkan Timotius melayani banyak orang. Dan kerinduan kita juga bersama seperti itu. Dan yang kedua, kiranya kita, baik kaum bapak, baik kita kaum ibu, mari kita lebih merawat hidup kita, persekutuan kita dengan Tuhan, supaya lebih ada waktu untuk kita berdoa, menengadah tangan, atau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga melalui itu pun Tuhan dimuliakan. Dan ada banyak pokok-pokok doa kita. Setiap pagi kita berdoa. Kak Marisi selalu kirim pokok-pokok doa yang harus kita doakan. Mari kita lebih semangat berdoa. Dan kalau pagi-pagi kita renungan, saya percaya pasti langsung ada pokok doa itu kan. Jadi teruskan itu Kak Marisi menjadi yang terus mengirimkan pokok doa untuk kita. Dan mari kita secara praktis kita sikapi ketaatan kepada firman Tuhan.